Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Keluaran 4 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Gunakan Suara Anda", ditulis oleh Jennifer Benson Scott.
Kisah inspiratif, Lisa menderita gagap sejak usia 8 tahun. Hal itu membuatnya takut menghadapi situasi-situasi sosial yang mengharuskan dirinya berbicara dengan orang lain. Namun, setelah mengikuti terapi wicara yang berhasil mengatasi gagapnya, Lisa memutuskan menggunakan suaranya untuk membantu orang lain. Ia pun melayani sebagai relawan konselor melalui telepon untuk menolong orang yang mengalami tekanan emosional. Saat dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa harus menghadapi kecemasannya tentang kemampuannya berbicara. Allah memintanya berbicara kepada Firaun, tetapi Musa sempat memprotes karena ia tidak yakin dengan kemampuannya. Keluaran 4 ayat 10, Allah menantangnya, "Siapakah yang membuat lidah manusia?" Kemudian dia meyakinkan Musa dengan berkata, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Ayat 11-12. Tanggapan Allah mengingatkan kita bahwa Dia dapat bekerja dengan penuh kuasa melalui kita, bahkan dalam keterbatasan kita. Namun, meski telah mengetahui hal ini di dalam hati, kita tetap sulit menjalaninya. Musa terus bergumul dan memohon agar Allah mengirimkan orang lain. Jadi, Allah mengizinkan Harun, saudara laki-laki Musa, untuk menemaninya. Masing-masing dari kita memiliki suara yang dapat menolong orang lain. Mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita tidak tahu harus berkata apa. Allah mengetahui perasaan kita. Dia sanggup menyediakan kata-kata yang perlu kita ucapkan dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melayani sesama dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah ingin menggunakan kata-kata Anda untuk menolong orang lain? Bagaimana Anda dapat dikuatkan saat menyadari bahwa Dia mau bekerja melalui diri kita, sekalipun kita takut dan lemah? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Keluaran 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17. Musa menolak dengan mengajukan berbagai alasan mengapa ia bukan calon yang tepat. Ia mempertanyakan identitas dirinya sendiri, kekurangan wibawanya dan kecocokan dirinya, kredibilitasnya, serta penerimaan terhadap dirinya. Ia sudah pernah mencoba melakukan peranan tersebut, tetapi langsung ditolak oleh bangsanya sendiri. Ketika ia tidak lagi diakui sebagai anak raja, Musa menjadi pelarian dan kemudian seorang gembala rendahan selama 40 tahun terakhir. Namun, Allah meyakinkannya akan keterlibatan dirinya dan kehadirannya yang penuh kuasa. Ketika Musa mengajukan keberatannya yang keempat, ia menyebutkan ketidakcakapannya berbicara sebagai pemimpin. Allah berjanji akan memberi Musa kecakapan agar ia dapat berbicara dengan penuh kuasa dan efektif. Karena sudah kehabisan alasan, Musa pun memohon, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan inilah alasan sebenarnya di balik keengganannya. Akhirnya, Musa menerima tugasnya, dan Allah pun memberinya kuasa seperti yang dijanjikannya. Lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Saya memiliki kisah inspiratif yang saya temukan di artikel jawaban. Berikut isinya.
Aku terlahir dengan Down syndrome lebih dari 30 tahun lalu. Hal ini membuat beberapa hal jadi sangat sulit. Ketika aku masih muda, aku menghabiskan banyak waktu untuk bertanya pada Tuhan, "Mengapa Engkau membuatku dengan Down syndrome? Kenapa aku tidak bisa memiliki hidup yang normal seperti orang lain?" Aku bilang padanya setiap waktu bahwa aku tidak menyukai mengidap Down syndrome. Aku terus berpikir, jika saja aku tidak memiliki Down syndrome, aku akan merasa bahagia. Terkadang aku berpikir Tuhan membuat kesalahan ketika Dia membuatku. Ibu dan ayahku selalu mengatakan padaku bahwa mereka sangat mencintaiku, dan bahwa mereka tidak bisa lagi mencintaiku lebih dalam lagi. Tapi terkadang jauh di dalam hatiku aku selalu bertanya-tanya jika mereka akan lebih mencintaiku jika aku tidak menderita Down syndrome. Ketika aku di sekolah menengah, anak-anak di sekolah menengah, anak-anak di bus sekolah sangat jahat padaku. Mereka menertawakanku, mengejekku, dan mereka mengataiku dengan berbagai panggilan yang buruk, dan mengatakan padaku bahkan orang tuaku tidak mencintaiku. Itu sangat menyakitiku. Ketika aku turun dari bus sekolah di siang hari, aku akan menangis. Ibuku menemuiku di pintu rumah, dan kami akan berbicara dan berdoa setiap hari. Dia katakan padaku bahwa orang-orang biasa mengatakan hal-hal buruk tentang Yesus dan mengatai Dia juga. Jadi dia tahu persis bagaimana perasaanku. Dia mengatakan bahwa kebenaran sejati hanya ditemukan dalam firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan orang lain tentangmu. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku dapat menemukan di mana saja di Alkitab di mana Tuhan mengatai aku dengan hal buruk, atau mengatakan aku adalah sebuah kesalahan, Dia akan membayarku $5.000. Aku menghabiskan banyak waktu membaca Alkitab untuk menemukan apa yang Tuhan katakan tentangku. Semua ayat Alkitab yang kutemukan mengatakan sebaliknya. Jadi aku tidak pernah mendapatkan $5.000. Beberapa dari ayat Alkitab kesukaanku adalah Mazmur 139 ayat 14 di mana Tuhan mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Tuhan memberitahuku bahwa aku adalah milik-Nya yang berharga. Tuhan memberitahuku dalam Mazmur 17 ayat 8, "Aku adalah biji mata-Nya." Dalam Ulangan 7 ayat 6, Tuhan memberitahuku bahwa aku adalah milik-Nya yang berharga. Dalam Filipi 4 ayat 8, Tuhan memberitahuku untuk berpikir tentang apapun benar, mulia, benar, murni, dan indah. Aku sering berpikir tentang kebenaran yang Tuhan katakan dan menghabiskan waktuku untuk memikirkan apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Lalu, ayat terakhir yang ingin kubagikan adalah Mazmur 119 ayat 114. "Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Keyakinan dan harapanku dalam Tuhan. Aku tahu sekarang, alih-alih menjadi kesalahan, aku adalah milik Tuhan yang berharga." Aku suka mengingat ayat Alkitab dan memenuhi pikiranku dengan kebenaran apa kata Tuhan tentangku. Pengertian ini membawa semua perubahan dalam hidupku. Sekarang aku mengaku bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana untuk hidupku,
dan Dia membuatku seperti apa adanya diriku untuk tujuannya yang spesial. Aku masih mengidap Down syndrome. Tapi sekarang daripada berkata, jika saja aku tidak mengidap Down syndrome, aku mengatakan, jadi apa? Aku akan memuliakan Tuhan seperti cara Dia menciptakanku. Aku tahu Dia mencintai dan mempedulikanku dengan segenap hatinya. Tuhan menunjukkanku bahwa aku bukanlah sebuah kesalahan, tapi aku adalah hadiah yang berharga, harta miliknya yang berharga. Kita memiliki pilihan untuk percaya dan memenuhi pikiran kita dengan kebenaran Tuhan, yang akan merubah hati kita, atau mendengar apa yang orang lain katakan dan menjadi sedih karenanya. Itu adalah pilihan yang harus kita buat. Dalam Keluaran 4 ayat 10, Musa mengatakan pada Tuhan bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan katakan padanya karena dia lambat bicara. Dalam Keluaran 4 ayat 11-12, Tuhan berkata kepadanya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Dia menciptakanku persis seperti Dia menciptakanku untuk tujuan khusus yang dibuatnya. Ada pekerjaan khusus yang Dia miliki untuk kulakukan dan hanya bisa dilakukan olehku, seperti Dia menciptakanku. Jika aku menghabiskan waktuku untuk berharap seandainya saja aku berbeda, aku tidak akan pernah pergi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin aku lakukan. Terkadang iblis mencoba memasukkan pikiran ke kepalaku dan memberitahuku bahwa aku tidak baik dan hal-hal semacam itu. Saat itulah aku mengingat Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ketika iblis mencoba untuk menaruh kebohongan di kepalaku, aku mengalahkannya dengan kebenaran Tuhan. Aku melakukan itu lagi dan lagi selama aku terus mengalaminya. Aku tahu Tuhan telah memberikanku hadiah khusus dan talenta-talenta, dan keinginan aku adalah menggunakannya untuk kemuliaan-Nya. Aku sering mengatakan itu dan aku sungguh-sungguh, aku mencintai hidupku. Tuhan tidak membuat kesalahan, dan itu adalah kebenaran. Tidak peduli apa yang kadang kita pikirkan. Seperti yang Amsal 3 ayat 5 katakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Tuhan adalah sahabatku dan aku mencintainya dengan seluruh hatiku, dan aku sepenuhnya miliknya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupku selain menyenangkannya, menghabiskan waktu mencintainya, membaca firman-Nya, berbicara dengannya, dan membagikan cintanya dengan orang lain. Sukacitanya memenuhi hatiku. Jika hatimu bersedih karena kamu berharap Tuhan membuatmu berbeda, baca firman-Nya kebenaran dari apa yang Dia katakan tentangmu, percayalah, dan biarkan Dia mengubah hatimu. Tidak ada yang tak mustahil bersama Tuhan. Dia tentu saja mengubah hatiku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang,
Engkau akan memenuhi hati mereka dengan kebenaran-Mu tentang siapa sebenarnya mereka dan seberapa besar Engkau mencintai mereka. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.